Worldview, pandangan dari segi agama-agama dunia. Terdapat 5 komponen yang akan dibahas dari sudut pandang masing-masing agama sebagai berikut. Asal-usul dunia, asal-usul manusia, konsep dosa atau kejahatan, bagaimana cara manusia terlepas dari dosa atau kejahatan, konsep surga dan neraka. Worldview adalah kepercayaan dasar dan cara pandang seseorang dalam segala hal. Worldview tidak sama dengan agama, akan tetapi setiap agama memiliki worldview-nya masing-masing. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dewan Tinaka, Devlisa Putri, Gita Marcelia, Hernita, Ratu Wanda, dan Karisma akan merangkum hasil wawancara dengan para pemuka agama mengenai worldview. Berikut hasil rangkuman dari kami. Worldview Konghucu. Ada sedikit kita dari tanah. Oh gitu. Iya. Jadinya ada yang namanya kremasi. Oke. Kremasi. Dijadikan balik lagi ke tanah juga kan. Konsep neraka dan surga. Neraka dan surga ada di dalam hati kita. Kalau kita kan berbuat jahat, kita bilang waduh dosa banyak amatnya. Jadilah dia ke neraka. Aduh, dia berbuat baik segala macam, jadilah dia di surga. Berarti Buddha itu mengenal neraka dan surga ya? Tapi apakah Buddha mengenal kematian? Kemana kok misalnya adalah perintah setelah kematian atau setelah mati orang tersebut akan bagaimana? Itu ibarat ya, apapun yang kita buat sama seperti roda hati mengikuti bayang-bayang. Selama kita berbuat baik, ya itu nanti akan kebaikannya ya kan. Kalau kita berbuat jahat, ya kejahatannya ya kan. Agama Konghucu. Asal-usul dunia menurut agama Konghucu. Melalui pikiran yin dan yang bahwa alam semesta muncul sebagai interaksi primordial yang berlawanan. Asal-usul manusia menurut agama Konghucu. Berasal dari orang tua dianugerahi sifat-sifat mulia dan agung sejak lahir dari Tuhan. Konsep dosa dan kejahatan. Menurut agama Konghucu, berawal dari individu yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan mengabaikan kebajikan terhadap sesama. Bagaimana manusia terlepas dari dosa atau kejahatan menurut agama Konghucu? Berusaha menjalankan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh agama Konghucu agar dapat memanusiakan manusia. Konsep surga dan neraka menurut agama Konghucu. Manusia setelah hidup pasti mengalami kematian. Konsep surga dan neraka ada di dalam setiap hati manusia masing-masing. Worldview Buddha. Ya, ini artinya memberikan kesempatan pengajaran dari saran yang telah disampaikan oleh sang guru. Ada yang berupa
pertama itu ada yang memang dalam proses secara mental secara orang tapi karena ketika mereka mengkonsumsi membuat yang awalnya mereka belum bisa menerima itu silakan sila bahasanya itu adalah dana. Kemudian yang kedua itu moralitas, yaitu dalam bahasa sila. Kemudian yang ketiga itu adalah samadhi. Samadhi, ya, ini adalah kita benar. Jadi itu pada meditasi, tapi mengembangkan ketenangan. Ya banyak sih memang yang bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat ya bisa dengan mengembangkan kebijaksanaan dalam karena kita mengenal bahwa asal-usul dunia menurut agama Buddha yaitu dunia diciptakan melalui pembentukan tata surya. Menurut Buddhis, ada hukum alam yang mengatur pacaniyama setiap proses-proses yang ada di alam semesta, baik berupa temperatur, tanaman di bumi, dan seseorang menerima perbuatan baik dan buruk itu bukanlah sosok, tapi berupa kutu niyama, biji niyama, kama niyama, cita niyama, dan dhamma niyama. Asal-usul manusia menurut agama Buddha yaitu masa suatu dunia ada salah satu alam ada berupa cahaya yang ada pada dasar, ada salah satu tanaman dari waktu itu manis sehingga ketika dikonsumsi terus-menerus sehingga itu menjadi fisik. Lalu, konsep neraka dan surga menurut pandangan agama Buddha, yaitu agama Buddha mengenal kehidupan kembali ada 31 alam kehidupan. Ada 4 alam rendah, yaitu alam neraka paling bawah, hantu kelaparan, alam asura, dan reinkarnasi. Jika reinkarnasi ada alam kehidupan, ada 26 alam kehidupan, yaitu alam manusia, alam para dewa, dan alam Brahma. Worldview Katolik. Awalnya digambarkan, ini kan penggambaran itu tidak persis sama, jadi ini penggambaran menurut kitab suci. Jadi roh Allah itu melayang-layang, lalu dia menciptakan terang dan gelap, lalu samudera raya, lalu tumbuh-tumbuhan, binatang, dan terakhirnya pada hari gambarkan di situ hari ke-7. Memang kita tidak langsung mengatakan hari ke-7 berarti setelah 7 hari, tapi manusia diciptakan itu terakhir setelah semuanya ada matahari, bulan, samudera, air, lalu baru manusia diciptakan itu segambar dengan Allah, secitra dengan Allah. Jadi menurut gambaran Allah, Tuhan ini berbelas kasih. Setiap kali Tuhan mengirimkan para nabi, nabinya malah dibunuh, ditolak. Dia mengirimkan banyak utusan, tetapi ditolak. Akhirnya Tuhan berpikir, karena kejahatan utama kan manusia ini pengen menyamai Allah. Dan itu tidak mungkin, tidak bisa. Allah itu maha kuasa, kok manusia pengen menyamai Allah? Mustahil. Maka Allah tahu kebutuhan, kerinduan dasariah
dari manusia ingin menyamai Tuhan, maka lebih baik Tuhan yang menyamai manusia. Itu dalam pandangan Kristen ya. Tuhan akhirnya mengalah. Manusia ingin ini menyamai Tuhan. Lebih baik Tuhan yang menyamai manusia. Dan itu mungkin karena Allah Maha Kuasa ya. Allah Maha Kuasa pengen jadi apapun bisa. Tapi manusia tidak mungkin ingin jadi Allah. Ya. Jadi karena Allah Maha Kuasa, dia bisa menyamai manusia gampang sekali. Dia menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, masa ingin menyamai manusia tidak bisa. Maka Allah mengutus, ya, mengutus. Sebenarnya Allah menjadi manusia, bukan mengutus. Allah itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mengangkat manusia, mendidik manusia ke jalan yang benar. Karena nabi-nabi sebelumnya manusia selamat karena ditebus oleh darah Yesus di kayu salib itu. Jadi makanya kami orang Katolik menghargai sekali penebusan Kristus itu lewat salib. Maka kita buat tanda salib ya. Itu tanda kita mengingat penebusan oleh Yesus Kristus. Dalam agama Katolik, bumi yang awalnya gelap dan Roh Allah berfirman jadilah terang, maka terang itu terjadi dan dipisahkan dari kegelapan. Lalu Allah menciptakan makhluk hidup untuk mengisi bumi, salah satunya manusia, makhluk yang paling sempurna dan diciptakan Allah pada hari ke-7. Manusia diciptakan sesuai gambaran Allah. Adam adalah manusia pertama dari debu tanah dan dihembuskan nafas kehidupan ke dalamnya. Dan Hawa dijadikan pendamping yang berasal dari tulang rusuk Adam. Di dalam agama Katolik, konsep dosa adalah tindakan manusia melanggar perintah dan norma serta aturan Tuhan yang menyebabkan putusnya rahmat Tuhan kepada manusia. Kehadiran Yesus Kristus telah menebus dosa manusia dengan kematiannya di tiang salib dan bentuk kasih Tuhan kepada hamba-hambanya yang berdosa. Katolik mendefinisikan surga sebagai tempat kediaman Allah dan Kristus bersama dengan mereka yang terberkati, baik para malaikat dan para kudus. Makhluk yang ada di dalam surga akan melihat Allah tanpa perantara apapun. Terkait keberadaan neraka, hal itu benar adanya. Dan jiwa-jiwa yang berdosa layak masuk neraka dan menderita di dalam api abadi. Terima kasih. Worldview Kristen. Bahwa dunia terbentuk itu oleh karena kuasa Tuhan. Firman. Suatu saat Tuhan berfirman bahwa baiklah kita menjadikan manusia. Jadi pada saat Tuhan menjadikan manusia, Tuhan membentuk itu dalam kitab Kejadian dari tanah liat. Dari tanah liat itu kemudian sesudah jadi, berarti tanah liat kan dia bagaikan patung ya. Baru Tuhan menghembuskan, meniup hidungnya, kemudian hiduplah. Jadi roh Tuhan dihembuskan kepada manusia. Sesuatu yang melanggar perintah Tuhan itu adalah dosa. Jadi di saat kita manusia tercinta, kita harus taat kepada Tuhan kita. Manakala kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu dosa. Dan kejahatan adalah sesuatu yang kita lakukan di luar kehendak Tuhan, itu adalah kejahatan. Waktu kapan kita bisa diampuni dosanya? Satu, kita datang berdoa kepada Tuhan Yesus, mengaku dosa kita. Bagaimana kita mau diampuni kalau kita tidak mempercayai bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat yang bisa mengampunkan dosanya dengan cara mengaku dosa, minta ampun, dan jangan berbuat kesalahan lagi. Begitu menurut orang. Tinggal kalau hidup kita menurut aturan Tuhan, kita masuk surga. Kalau kita banyak melakukan pelanggaran dan tidak minta ampun. Worldview menurut pandangan umat Kristiani. Umat Kristiani mempercayai dalam kitab Kejadian tertulis bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh beserta isinya. Kemudian setelah bumi dan langit dan seluruh beserta isinya tercipta, Allah juga menciptakan manusia untuk dapat memelihara bumi.
Disinilah asal mula manusia tercipta, yaitu terbuat dari tanah liat. Kemudian Allah meniupkan nafasnya kepada manusia sehingga manusia memiliki roh dan hidup. Namun Allah berkata, tidak baik jika manusia hidup sendirian, sehingga Allah menciptakan manusia kedua, yaitu Hawa, yaitu kita sebagai perempuan, diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dari sinilah Allah menciptakan manusia untuk manusia dapat mematuhi perintah Tuhan. Namun, manusia jatuh ke dalam dosa pertama kalinya di Taman Eden ketika manusia memakan buah yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itulah manusia jatuh pertama kalinya ke dalam dosa dan melakukan kejahatan yang pertama kalinya, yaitu melanggar perintah Tuhan dan membohongi Tuhan. Dari sinilah manusia mempunyai konsep dosa, yaitu melanggar perintah Tuhan. Nah, bagaimanakah manusia bisa terlepas dari dosa dan kejahatan, yaitu dengan penebusan, di mana Allah yang sangat mengasihi kita menurunkan putranya yang berwujud sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk melakukan penebusan atas dosa-dosa manusia. Namun manusia tidak hanya itu saja untuk memperoleh keselamatan, yaitu manusia harus bertobat dan juga mengakui segala dosa-dosanya dan juga kejahatan kepada Tuhan. Bertobat dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, kemudian setelah bertobat melakukan perbuatan yang baik dan juga mematuhi perintah Tuhan. Nah, dari sinilah konsep surga dan neraka umat Kristiani mempercayai surga merupakan tempat tahtanya Tuhan. Nah, kemudian dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa tempat yang indah seperti tempat di mana Tuhan akan membalas atau memberi upah kepada umatnya yang mematuhi dan mengikuti perintahnya. Namun, neraka adalah untuk orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan Yesus dan tidak menerima Yesus sebagai diri dia dengan sungguh-sungguh. Neraka juga untuk orang-orang atau manusia yang melanggar perintah Tuhan dan tidak mau bertobat sampai akhir hayat hidupnya. Dari sinilah umat Kristiani percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang kekal, dan akan jika kita memperoleh hidup yang kekal, kita harus mempercayai Tuhan Yesus dan juga mengikuti ajaran-ajarannya dan mengikuti aturan-aturannya dan tidak melanggar perintah-perintahnya. Sekian, terima kasih. Worldview Islam. Katakan kepada malaikat, ini jailun fil ardi khalifah, bahwa aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Jadi Allah sudah memang jauh-jauh sudah sampaikan kepada malaikat bahwa langit dan bumi, alam semesta ini diciptakan oleh Allah itu untuk yang bernama manusia. Tadi disampaikan bahwa bumi sudah diciptakan duluan. Betul tidak? Bumi sudah diciptakan duluan, langit sudah diciptakan duluan, bahkan termasuk benda langit itu sudah diciptakan duluan oleh Allah, yang kemudian manfaatnya pun dinikmati oleh penduduk bumi. Maka sebetulnya tujuan daripada penciptaan ini sebenarnya yang paling berperan, yang menjadi lakon itu bukan malaikat. Ulangi, yang menjadi peranan pertama, peranan utama bukan malaikat. Yang memiliki peranan di bumi ini bukan jin, bukan setan.
Teman-teman mahasiswa nggak perlu kemudian takut dengan jin, nggak perlu takut dengan setan. Kenapa? Wong yang jadi peran utama itu kita. Yang punya peran utama kita pahami, di dalam Islam ini ada yang dinamakan dengan hukum. Hukum tidak lepas dari 5. 1, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Di dalam kitab Syarah Sulamut Taufik, bahwa yang namanya surga itu Darus Sawab, tempatnya balasan kebaikan itu surga. Sedangkan neraka adalah Darul Iqab, tempatnya balasan kejahatan alias tempatnya siksa itu adalah neraka. Dua-duanya termasuk daripada minal goib, termasuk daripada yang harus diimani, bagian daripada alam goib. Yu'minu bil goib. Saya Karisma di sini akan menjelaskan tentang perspektif agama Islam. Yang pertama, asal usul dunia menurut agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi sebelum manusia atau Nabi Adam diciptakan. Alam semesta menurut Al-Quran diciptakan oleh Allah dalam namasa berdasarkan Quran surat Hud ayat 7. Tujuan ciptakannya dunia adalah sebagai tempat tinggal manusia. Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian bagi manusia yang tertera dalam surat Al-Mulk. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah Allah mengingatkan pada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Lalu apakah khalifah itu? Khalifah ialah pemimpin yang bertugas untuk membangun dan menjaga bumi ini. Tidaklah Allah menciptakan manusia melainkan untuk beribadah, menyembah kepadanya untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan konsep dosa menurut agama Islam seperti apa? Hukum dalam agama Islam ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang terakhir adalah mubah. Dosa adalah apabila seseorang melanggar yang bersifat wajib dan melakukan kegiatan yang bersifat haram. Bagaimana kita dapat terlepas dari dosa? Manusia bukan makhluk yang terbebas dari dosa. Manusia akan melakukan kesalahan dan pastinya dosa. Maka dari itu, lakukanlah pertobatan dengan cara melakukan salat taubat, perbanyak istighfar, dan penyesalan atas dosa yang telah dilakukan di masa lalu. Yang terakhir, bisa memperbaiki amal kebaikan untuk menghapus kesalahan-kesalahan di masa lalu. Konsep surga dan neraka. Surga adalah tempat balasan atas kebaikan ketika di dunia, lalu neraka adalah tempat balasan atau siksa dosa dalam kejahatan ketika kita lakukan di dunia ini. Umat Islam harus percaya dengan adanya surga dan neraka.